Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, puja dan puja syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan insya Allah kita lanjutkan dengan ta'lim rutin kita yang pada pekan kedua akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Ruslan Marasabesi yang akan menyampaikan materi terkait muamalat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat. Insya Allah kita dikumpulkan dengan beliau di jannahnya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-26 ya, Ramadan tahun 1442 Hijriah, dan kami mengingatkan kepada panitia yang insya Allah sholat Id kita laksanakan di Bundaran Taman Royal 2 sehingga nanti pada hari Ahad kalau tidak salah kami mengundang panitia untuk menyiapkan lokasinya karena perlu kita beri garis lagi karena garis untuk saf-saf yang ada sudah hilang kayaknya, perlu kita buatkan lagi. Mungkin itu himbauan saya, ingatkan, dan mari kita ikuti taklim kita, mudah-mudahan Allah berikan pemahaman tentang ilmu-ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Hayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali pada kesempatan pagi hari ini bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita melanjutkan dengan sama-sama kita mengkaji dan kita saling menasehati dalam perkara agama. Dan berkumpulnya kita pada hari ini bukan karena hebatnya kita, bukan karena apapun, tapi karena hidayah yang Allah berikan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita senantiasa saling mengingatkan agar bisa bersyukur tentang hidayah yang Allah turunkan, karena Nabi Nuh itu berdakwah 1000 tahun kurang 50, berarti 950 tahun. Yang beriman cuma 80 orang. Nabi Lut, istrinya sekalipun, berarti suaminya Nabi, tapi kemudian tidak mendapatkan hidayah. Nabi Nuh, anaknya, salah seorang anaknya tidak mendapatkan hidayah. Kaum munafik sholat di belakang Nabi, ikut bersama Nabi, bahkan banyak juga yang ikut berperang bersama Nabi, tapi Allah tidak memberikan hidayah. Maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperkenankan untuk kemudian menikmati dan kemudian merasakan
lezatnya kita beribadah kepada Allah. Amin. Nah, hari ini kita membahas perkara muamalah yang berjudul sedekah. Masih kurang 4 hari untuk mempraktekkan ini. Walaupun sedekah ini dipraktekkan seumur hidup. Tapi kemudian semakin giat dilakukan pada saat Ramadan dan dikhususkan ba'da asyrul awakhir. Ya, maka semoga menjadi bekal. Amin ya rabbal alamin. Sedekah. Sedekah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti as-sidq. Sedekah as-sidq. Siddiq yang berarti jujur. Ya. Maka seorang muslim yang bersedekah berarti dia telah jujur dalam beragama. Iman yang kemudian bersemayam di dalam hatinya, maka kemudian dia tampakkan lewat amalannya. Maka sedekah as-siddiq yang berarti jujur, maka seseorang yang bersedekah berarti dia telah jujur di dalam beragama. Dia telah kemudian membuktikan keimanannya kepada Allah. Bisa dibayangkan harta yang dia kejar, yang dia kumpulkan dari pagi sampai sore, tenaga dan pikirannya dia korbankan untuk mendapatkan itu, tapi kemudian dia berikan kepada orang lain. Maka dia dikatakan siddiq, dia dikatakan orang yang jujur untuk kemudian membuktikan keimanannya. Jadi infakkan, kata Allah, sebagian yang aku rezekikan kepada kalian, sebelum kematian mendatangi kalian, barulah kalian meminta agar ditunda kematian itu, agar bisa bersedekah. Artinya ini membuktikan bahwasanya mayit punya satu keinginan dan cita-cita terbesar di dalam kuburnya, yaitu minta dihidupkan agar bisa bersedekah. Maka insya Allah kita yang hadir di sini belum lagi jadi mayit, ya. Kita orang-orang yang hidup, maka jangan sampai tunggu jadi mayit baru mau bersedekah. Karena mayit itu punya cita-cita terbesar, dihidupkan lagi hanya bisa bersedekah. Ini yang masih hidup, tapi kemudian tidak bersedekah, maka termasuk orang-orang yang merugi di dalam hidupnya. Nah, dia tidak meminta yang lain. Dia tidak meminta dihidupkan untuk haji, untuk umroh, untuk perkara yang lain. Tapi satu-satunya yang dia minta termasuk kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar bisa bersedekah. Kalau dulu ibuku meninggal, saya yakin kalau beliau kemudian bisa berwasiat, maka beliau akan berwasiat kepadaku untuk bersedekah atas nama dirinya. Sekarang kalau saya bersedekah, apakah bisa ya Rasul atas nama ibuku? Qala na'am, boleh. Dalam riwayat yang lain, aku punya sebuah baju ya Rasul, bolehkah aku berikan kepada sahabatku, aku niatkan pahalanya kepada ibuku? Naam, boleh. Kenapa? Karena itu adalah cita-cita mayit yang kemudian paling besar di dalam kuburnya. Maka bapak ibu ini ketika bersedekah boleh meniatkan kepada orang tuanya. Kalau ingin kemudian menyambung silaturahim dengan orang tua yang sudah meninggal, maka kalau lagi di jalan ketemu orang yang kira-kira membutuhkan sedekah, niatkan, langsung sampai, tidak ada satupun yang menghalangi. Mungkin perkara yang lain, ulama masih ikhtilaf, tapi untuk perkara sedekah, tidak ada satupun yang kemudian berbeda pandangan bahwa sedekah yang kemudian diniatkan oleh orang tua yang sudah meninggal, sampai tanpa kemudian ada penghalang satupun. Ya, begitu besarnya kemudian kita melihat perkara ini. Kenapa? Karena sedekah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia memadamkan api sebagaimana air memadamkan api, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan an ahliha harul kubur,
ketika kemudian orang yang di dalam kuburnya ini bisa dipadamkan siksanya ketika kemudian dia bersedekah di dalam hidupnya. Lagi-lagi, orang yang merasakan siksa kubur ini yang sudah mati atau yang masih hidup? Yang sudah mati. Maka kemudian dia punya cita-cita agar bisa bersedekah. Maka Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, ya ini dalam Sahih Targhib dikatakan, Ibnu Syaqiq itu menceritakan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Ibnul Mubarak bahwa dia ini menderita satu penyakit di lututnya yang sudah lama tidak bertahun-tahun nggak sembuh. Maka beliau minta arahan dari Ibnul Mubarak, apa kira-kira amalan yang kemudian bisa dia lakukan sehingga Allah mengangkat penyakitnya. Ibnu Mubarak itu menyarankan dia untuk membuat sumur di tempat yang membutuhkan sumur atau bersedekah air. Ya, pada saat itu kemudian Allah memberikan kesembuhan terhadap penyakitnya yang sudah menahun. Ya, jadi ternyata mereka ini kemudian bersedekah dan meniatkan agar sedekahnya ini menjadi wasilah Allah memberikan kesembuhan dan itu terjadi. Ya. Nah, maka kemudian malaikat ini sampai-sampai mendoakan orang yang kemudian bersedekah. Dalam hadis dikatakan bahwasanya ma min yaumin yusbihul ibadu fihi. Tiap pagi, ya, illa malakani yanzilani. Jadi tiap pagi itu ada dua orang malaikat. Ada dua malaikat yang turun dan kemudian berdoa. Berdoa, fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang kemudian memberikan nafkah atau sedekah dan kemudian berikan kehancuran bagi orang yang bakhil. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita bersedekah, tidak usah menanti terima kasih dari orang yang menerima. Cukup kita tahu bahwa malaikat mendoakan kita, maka itu adalah balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kemudian kita tahu bahwa Nabi mengatakan malaikat itu mendoakan orang yang bersedekah, maka doa dari malaikat cukup ketimbang rasa terima kasih dari yang menerima. Terkadang kan ada suatu hal yang kemudian membuat orang yang bersedekah ini menjadi menurun semangatnya ketika dia mengharapkan ada sedikit kebaikan dalam bentuk terima kasih dari orang yang menerima. Ya, Nabi tegaskan malaikat mendoakan orang yang bersedekah. Maka ini sudah cukup balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cukup besar, saking mulianya. Saking mulianya. Ya. Nah, maka Nabi itu kemudian menegaskan bahwa sedekah ini sama sekali tidak mengurangi harta seseorang. Itu jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kemudian ini sekaligus menjadi penegasan kepada kemudian orang-orang yang menganggap bahwa ketika dia mengeluarkan sedekah, maka hartanya berkurang. Nabi menjamin bahwa hartanya tidak berkurang, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tapi hartanya bertambah, bertambah, dan bertambah. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma naqatat sadaqatun min mal. Ya, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ya, bahkan Umar bin Khattab itu dalam satu riwayat yang kemudian dalam Sahih Targhib yang dikatakan bahwa Umar mengatakan, "Dzakarali an al-a'mal tabahid." Ya, jadi diceritakan kepadaku bahwa semua amalan itu akan saling membanggakan antara satu dengan yang lain. Akan saling membanggakan antara satu dengan yang lain. Fayaqulu sadaqah ana afdalukum. Tapi kemudian sedekah akan mengatakan aku lebih baik dari kalian semua. Ya, saking besarnya dan afdolnya ini sedekah. Ya, hadis di atas ini membuktikan bahwa kemudian sedekah ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Bahkan dia memiliki keutamaan yang sangat besar di bulan Ramadan. Imam Syafi'i mengatakan,
Aku mencintai seseorang yang masuk bulan Ramadan, kemudian semangat sedekahnya ini melebihi bulan-bulan yang biasa. Ya. Maka sedekah ini kan termasuk yang diperintahkan agar kita perbanyak ya, di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Karena bumi ini akan disesaki oleh para malaikat yang Allah turunkan ke bumi. Ya. Maka di antaranya amalan-amalan yang kita lakukan adalah sedekah kemudian beristighfar. Karena malaikat tuh nggak sanggup melakukan kedua hal itu. Ya, di antara malaikat tidak ada fakir miskin. Di antara malaikat tidak ada pendosa. Maka kemudian mereka tidak bisa kemudian merintih atas dosa yang mereka lakukan. Nah, nah sekarang kita lihat. Sedekah apa yang paling utama di antara yang paling utama? Yang kemudian kita amalkan, ya semoga 4 hari ini bisa dilakukan. Amin ya rabbal alamin. 1. Sedekah yang dilakukan secara rahasia. Secara rahasia. Merahasiakan sedekah ini akan membuat orang yang bersedekah ini mendekati keikhlasan. Karena itulah nilainya ini lebih besar dibandingkan kemudian sedekah yang dia lakukan secara terang-terangan. Allah berfirman, jika kamu tampakkan sedekahmu itu baik, tapi kemudian jika kamu menyembunyikannya maka itu lebih baik. Allah kasih 2 pilihan. Menampakkan itu baik, menyembunyikan itu lebih baik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini dalam hidup harus punya satu amalan rahasia. Satu amalan rahasia yang tidak ada seorang pun yang tahu kecuali diri kita sendiri. Dan kita boleh kemudian menggunakan amalan rahasia ini sebagai wasilah doa kita ketika kita berada dalam keadaan darurat. Kan Nabi pernah menceritakan 3 orang yang terjebak di dalam gua. Ya, dan ini riwayat yang sahih. Masing-masing itu berdoa menurut amalan yang pernah dia lakukan dengan penuh keikhlasan. Ya, ada yang berdoa, kan batu menutupi gua, tidak ada jalan keluar lain. Maka masing-masing itu berdoa menurut kemudian amalan yang pernah mereka lakukan dengan penuh keikhlasan. Termasuk di antara satu doa yang kemudian membuat batunya terangkat adalah seorang laki-laki yang kemudian menghapuskan hutangnya dari sepupu wanitanya. Maka pada saat itu batu tersebut terangkat. Maka termasuk amalan sedekah yang paling besar adalah sedekah yang dilakukan secara sir, secara rahasia. Walaupun ditampakkan itu baik. Jika kemudian kita bisa menjaga keikhlasan kita ketika kita melakukan. Ya. Karena memang orang yang menampakkan jika dia bisa menjaga dirinya dari yang namanya riya. Ya. Riya ini kan menampakkan perbuatan kepada orang lain agar dia dipuji. Ya. Dan riya ini kan adalah salah satu dosa yang kemudian sangat berbahaya. Karena kata Nabi, man ra'a ra'ahallahu bih. Balasan bagi orang yang riya adalah kemudian Allah tampakkan keriaannya kepada orang lain. Riya ini sesuatu yang tersembunyi di dalam lubuk hati seseorang. Tidak ada seorang pun yang bisa tahu dan menilai dia ikhlas atau tidak. Nah, orang yang kemudian menampakkan dengan niat dia dipuji, maka hukuman pertama dari Allah, Allah akan membongkar isi hatinya sehingga kemudian diketahui oleh orang lain. Maka seseorang yang menampakkan sedekahnya tidak apa-apa. Selama dia bisa menjaga dirinya dari riya. Tapi jika dia sembunyikan, maka ini lebih baik karena dia lebih mendekati keikhlasan. Dulu, ada seorang badui. Dia masuk ke masjid, dia sholat. Sholatnya ini khusyuk sekali. Sampai kemudian dia dipuji oleh semua orang yang ada di masjid. Ini sholat yang paling khusyuk yang pernah Ana lihat, katanya. Kedengeran sama dia. Sehingga sholatnya semakin dibuat. Mukanya semakin apa istilahnya ya? Semakin
Karena sudah terdengar orang yang memuji, yang di kiri memuji. Masya Allah, khusyuknya sholatnya. Wah, itu semakin, aktingnya semakin menjadi-jadi, Pak. Yang di kanan juga memuji. Luar biasa sholatnya. Yang di belakang juga memuji. Semakin kedengaran kepada dia, maka kemudian dia semakin membuat seakan-akan sholatnya ini khusyuk. Ketika mereka lagi memuji dia, dalam sholatnya dia kemudian berbicara kepada yang di samping. Ana juga lagi puasa hari ini. Bolehkah kita berbicara dalam sholat? Gak boleh. Dia ingin menyampaikan, ana bukan hanya khusyuk, tapi juga lagi puasa hari ini. Sesuatu yang dia simpan dalam hatinya, Allah bongkar kepada orang lain tanpa dia sadari. Maka boleh bersedekah secara terang-terangan, selama kita bisa menjaga keikhlasan, dan saya mendoakan, semoga kita bisa melakukannya dengan keikhlasan. Jika kita bersedekah secara terang-terangan, gak apa-apa, niatkan semoga orang lain kemudian mengikuti apa yang kita lakukan. Amin. Itu satu. Yang kedua, apa sedekah yang kemudian paling baik? Sedekah ketika kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih punya harapan yang tinggi terhadap dunia. Maka dari Abu Hurairah, ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, sedekah apa ya Rasul yang paling besar pahalanya? Maka beliau mengatakan, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra. Sedekah di saat engkau masih sehat, masih punya harapan yang tinggi terhadap dunia, engkau masih takut terhadap kemiskinan. Ya. Takhshal faqra, engkau masih takut miskin. Engkau masih kemudian punya harapan yang besar terhadap dunia. Engkau masih sehat, engkau masih memiliki harapan yang luar biasa terhadap dunia, wa ta'mulul ghina, engkau masih memiliki cita-cita untuk mengumpulkan harta, ya, wala tahmilu hatta idza balagatil khulqum, dan jangan ditunda sampai kemudian ajal sudah sampai di tenggorokan. Qulta li fulan kadza wa qad kana li fulan. Jangan sampai kemudian ajal sudah mau menjemput, baru kemudian engkau mengatakan, ini untuk si fulan, ini untuk si fulan, ini untuk si fulan. Maka yang lebih baik, kata Nabi, di saat kita masih sehat, kita masih punya obsesi terhadap dunia, kita masih ingin mengumpulkan harta, kita masih takut miskin, maka itu saat yang terbaik seseorang bersedekah. Bapak Ibu yang hadir di sini insya Allah masih sehat ya. Amin. Dan saya doakan semoga sehat terus. Maka kemudian kita meniatkan, ya Allah, saya berniat untuk bersedekah di dalam keadaan sehat seperti yang Nabi-Mu perintahkan. Maka semoga Allah menurunkan kesehatan dan menjauhkan kita dari kemudaratan. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah saat yang terbaik untuk bersedekah. Saat kita masih sehat, kita masih kuat. Bersedekah saat sakit, boleh, baik. Tapi lebih baik ketika kemudian dia saat masih sehat. Maka kemudian ketika kita sehat ini kan kita kemudian masih butuh terhadap harta. Kita masih punya obsesi yang manusiawi, ya. Kita punya obsesi terhadap sesuatu, ya. Tapi kemudian bersedekah di saat seperti itu, ini punya effort yang lebih. Ya, ada orang misalnya sudah mau mendekati kematian, kemudian dia sudah tidak butuh lagi terhadap hartanya, dia bersedekah, bagus. Tapi kemudian jika dia sehat, mungkin semangatnya ini tidak seperti dia masih sudah sakit. Ya, maka sedekah yang paling baik, kata Nabi, adalah sedekah yang dilakukan ketika dia masih dalam keadaan sehat. Yang ketiga, sedekah yang kemudian terbaik adalah sedekah yang dia lakukan setelah dia menunaikan kewajiban nafkah keluarganya. Nafkah keluarga ditunaikan, sisanya baru dia sedekahkan, maka ini adalah sedekah yang terbaik. Jangan kemudian sedekah dulu, baru nafkah keluarga. Nafkah keluarga dulu, sisanya baru sedekah. Jangan bapak-bapak terima gaji, semangat sedekahnya luar biasa, 50%-nya dia sedekahkan, sisa 50%-nya
baru dia nafkahi keluarganya. Ya. Nafkahi dulu keluarga, sisanya sedekahkan. Karena kata Nabi, yang terbaik adalah al khairus sadaqati ma kana an zahri ghina wabda biman ta'ulu. Maka janganlah kemudian seseorang itu banyak bersedekah tapi kewajiban keluarganya dia tinggalkan. Ya. Kenapa? Karena nafkah keluarga ini wajib. Sedekah ini sunnah. Yang wajib harus didahulukan dari yang sunnah. Maka tunaikan dulu kewajiban keluarga, sisanya baru sedekah, itu yang kemudian yang terbaik. Yang keempat, apa sedekah yang paling utama dari yang paling utama? Sedekah di saat krisis. Sedekah di saat sempit. Orang yang punya sedikit tapi berani bersedekah menunjukkan keseriusan dia di dalam beramal. Ya. Orang yang bersedekah di saat dia luas, wajar. Tapi kalau bersedekah di saat dia sempit, ini luar biasa. Seperti yang pernah saya sampaikan di sini, Ibnul Mubarak dengan Fudail bin Iyad, ini sahabatan yang selalu kemudian menceritakan kebaikan yang mereka temui pada hari itu. Ibnul Mubarak bercerita kepada Fudail bin Iyad, suatu saat beliau pergi ke kota Makkah. Di sana bertemu dengan gubernur Makkah yang sedang sholat istisqa, minta hujan, berjamaah di Masjidil Haram. Tidak lama kemudian ada seseorang yang masuk dari salah satu pintu dari Masjidil Haram, dari salah satu pintu atau sudut Ka'bah. Kemudian orang ini mengangkat kedua tangan, dia bersolat dengan solat yang kemudian khusyuk. Ibnul Mubarak seperti biasa akan memperhatikan, suka memperhatikan kebaikan yang timbul dari diri seseorang pada hari itu. Solatnya khusyuk, terlihat bahwa orang ini adalah seseorang yang kemudian berkekurangan dalam harta. Setelah selesai solat, dia angkat tangannya, yamuddu yadaihi ila sama', kemudian dia berdoa, enggak lama kemudian turunlah hujan. Kata Ibnul Mubarak, ana yakin hujan turun karena solatnya dia, bukan karena solatnya kita. Pelan-pelan diikuti dari belakang. Ketika diikuti, ternyata dia masuk ke sebuah rumah yang sangat besar. Ternyata dia seorang budak, Pak. Seorang budak. Ditanyalah kepada majikannya yang kebetulan ada di situ, siapa dia? Dia budakku. Saya ingin membelinya. Maksudnya beli dan bebaskan. Kata majikannya, ana tidak mau membebaskan dia, tidak mau menjual. Karena budak ini membawa keberkahan di dalam hidupku. Setiap malam dia qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Kalau kita qiyamul lailnya kapan? Ramadan. Habis Ramadan, biasanya agak menurun ya. Nah, ini budak, qiyamul lailnya tiap malam. Dia dapat gaji, setengahnya dia sedekahkan. Karena dia hidup sendiri, maka kemudian dia tidak punya kewajiban nafkah kepada orang lain, setengahnya dia sedekahkan. Ini kan berarti orang yang bersedekah di saat keadaannya sempit, sedikit. Ya. Maka kemudian ini adalah sesuatu yang luar biasa ketika kita mampu untuk bersedekah di saat kita sempit, maka ini adalah sedekah yang sangat luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kemudian melakukan ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini luar biasa. Kelima, sedekah yang paling baik dari yang paling baik adalah nafkah untuk keluarga. Nah, ada orang yang kemudian merasa dia tidak bisa bersedekah karena kesempitan hartanya. Bagaimana mungkin saya bersedekah sementara nafkah keluarga saja saya sulit, betul? Bagaimana mungkin saya bersedekah untuk makan sehari-hari saja saya pas-pasan? Maka dari itu kita wajib untuk kemudian tahu bahwasanya Nabi bersabda, jika seorang memberikan nafkah kepada keluarganya dengan mengharap pahala dari sisi Allah,
maka kemudian itu bernilai sedekah. Itu bernilai sedekah. Ada satu amalan Bapak Ibu, yang kita ini kadang teralihkan. Antum masih kerja? Masih? Masih. Masih ya? Tapi ada yang sudah libur ya? Ada yang sudah ya? Nah, nanti siang ada nggak yang berangkat kerja? Tidur. Oh, libur. Oh, Sabtu libur. Masih ada hari apa ini? Senin masuk? Masuk. Nah, Senin masih Ramadan kan? Masih. Kata Nabi, engkau punya 4 dinar, 1 dinar untuk fakir miskin, 1 dinar untuk membebaskan seorang budak, 1 dinar untuk fisabilillah, 1 dinar untuk nafkah keluarga. Dari 4 ini yang paling besar pahalanya itu nafkah untuk keluarga. Maka nanti hari Senin ketika keluar dari rumah, niatkan bekerja untuk nafkah keluarga, sehingga dia bernilai sedekah. Dia bernilai sedekah. Sehingga kemudian di bulan Ramadan ini kita tuh lupa untuk meniatkan kerja kita sebagai niat untuk kemudian memenuhi nafkah keluarga sehingga dia bernilai sedekah. Ya. Insya Allah kita 1 Syawal hari apa, Pak? Tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal. Tapi hari apa? 13 ya? Masya Allah. Mudah-mudahan masih ada waktu tersisa kita melakukan ini sehingga kemudian kita mendapatkan kemuliaan sedekah ketika mencari nafkah untuk keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nilai dari sedekah yang muncul dari nafkah yang diniatkan untuk beribadah, pahalanya ini lebih besar daripada sedekah kepada fakir miskin. Bagi yang kemudian memang ya hanya bisa memberikan nafkah keluarga. Ini bukti bahwa Allah itu memudahkan kita semua untuk beribadah, beramal sesuai kemampuan masing-masing. Ya. Maka kemudian sudah berapa tadi? 1 apa tadi? Diam-diam 2 kayaknya. Merahasiakan sedekah diam-diam ya. Kemudian yang kedua, waktu masih sehat. 3, setelah nafkah keluarga. 4, dalam keadaan sempit. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Yang kelima, ditanya oleh sahabat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa sedekah yang paling afdal? Sedekah yang dilakukan bulan Ramadan. Maka kita itu sekarang ini tuh seperti berkumpul semua keutamaan sedekah dalam satu waktu, yaitu di bulan Ramadan. 1, kita bisa sedekah secara rahasia. 2, kita bisa kemudian menafkahi keluarga. 3, kita masih sehat semuanya. 4, kita lagi dalam kondisi pandemi, kondisi yang membuat sempit kehidupan kita. 5, kita di bulan Ramadan. Maka jangan kemudian kita sia-siakan keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan ini. Jangan kita tunggu kita menjadi mayit baru bisa melakukan itu semua. Sedekah ini memang punya banyak instrumen dalam Islam. Sedekah ini sebutan yang umum di dalam Islam. Sedekah terbagi 2. Ada yang tidak bersifat harta, ada yang bersifat harta. Kita jabarin agar nanti antum tinggal pilih mau masuk dari yang mana. Kalau nggak punya harta, maka sedekah itu ada yang sifatnya bukan harta. Kebaikan, akhlak, kullu ma'rufin sedekah. Semua kebaikan itu sedekah.
mengucapkan kalimat yang baik sedekah. Ketika kita bermuamalah, kita pilih kalimat-kalimat yang kemudian tidak menyakiti hati seseorang, sedekah. Senyum sedekah. Jika kemudian kita merasa terbatas dalam masalah harta, tapi ingin kemudian mendapatkan kemuliaan sedekah, maka kemudian disediakanlah kepada orang-orang yang kemudian punya akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu sedekah. Kemudian ada yang sifatnya harta. Yang sifatnya harta ini terbagi juga atas dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib apa saja? Zakat, zakat fitrah, ya, warisan. Ya. Kalau yang sunnah, banyak sekali ragamnya. Infak, ya, apalagi hibah, apalagi wasiat, apalagi wakaf. Jadi instrumen ini saking banyaknya, tidak mungkin seseorang tidak bisa masuk dari amalan ini dengan segala kekurangan yang ada di dalam dirinya. Bahkan ketika sahabat bertanya kepada Rasul, Rasul mengatakan, tasbihatun, sadaqah, tasbih, subhanallah, tahmid, sadaqah, alhamdulillah, takbir, sadaqah, Allahu Akbar, tahlil, sadaqah, la ilaha illallah, ya, amar ma'ruf, nahi mungkar, sadaqah. Ya, walaupun yang Nabi sebut di awal itu sadaqah kepada diri sendiri. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sadaqah untuk diri sendiri. Amar ma'ruf, nahi mungkar, sadaqah kepada orang lain. Maka tidak mungkin kita semua yang hadir di sini kemudian terhalangi untuk kemudian memasuki kemuliaan ini jika kita ingin mengambil kemuliaan dari amalan sadaqah ini. Maka kemudian pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya di leher pemiliknya. Ya, di leher pemiliknya. Ya, ini adalah salah satu yang kemudian didapatkan oleh orang yang enggan mengeluarkan sedekah dari bab zakat. Insyaallah nanti di pertemuan berikut kita akan bahas tentang zakat. Insya Allah. Baik, saya kira kita diskusi saja untuk waktu yang tersisa. Tafadhal, silahkan. Baik, jazakallah Ustaz. Materinya menarik terkait dengan sedekah dan ini momentum yang baik bulan Ramadan untuk kita amalkan. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa untuk memudahkan kita bersedekah atau berinfak, jangan simpan harta di dalam hati, tetapi simpanlah di tangan saja. Karena Allah juga berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Al-malu wal zanun, al-malu wal banun, zinatullah. Jadi harta benda dan anak-anak itu adalah hiasan dunia saja. Dan Allah juga ingatkan dalam surat Al-Hadid ayat ke-10. Wa ma lakum la tu'minuna wa ma lakum alla tunfiquna fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ardh. Kenapa kalian tidak berinfak di jalan Allah padahal harta benda itu adalah milik Allah? Itu pembukaan dari saya untuk membuka pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Saya buka 3 orang dulu untuk bertanya, silakan. Ya, 1, 2. Pak Reza dulu, ada 3 orang, 1 lagi dari sisi kiri, ya silakan. Pak Reza dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustadz, pertanyaannya sesimpel. Kadang-kadang kalau saat kita bersodakoh, kapan udah yang sudah lewat-lewat, pasti ada kadang-kadang rasa tidak ikhlas itu ada. Yang dulu-dulu ya Ustadz ya. Kemudian apa amalan, apakah mungkin ada doa agar bisa Allah itu dengan kemaha pemurahnya
untuk menghapus niat kita yang jelek itu, sehingga jadinya amal kita itu diterima ya. Jadi nggak sia-sia apa yang udah kita keluarkan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu dulu langsung. Atau mau 1, 3 baru dijawab? Ya, satu-satu dulu. Satu-satu. Silakan. Baik. Ketika beramal, ada kemudian lintasan-lintasan hati yang kemudian mengganggu keikhlasan. Kemudian ini membuat kita menjadi ragu. Ketika seseorang beramal, pertama kali dia beramal, apakah dia langsung ikhlas? Langsung ikhlas? Ada satu pertanyaan dari seseorang sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, qulil Islami qawlan, wala as'alu ahadan ghairak. Sebutkan, atau bukan sebutkan, tapi nasihati aku tentang Islam dalam satu perkara, dan kemudian aku pun tidak akan bertanya kepada sesiapapun setelah ini. Maka jawaban Rasul itu, qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah engkau beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Kalau dalam hadis. Kalau dalam surat Al-Fusilat, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Katakanlah engkau beriman kepada Allah. Dan orang-orang yang mengatakan mereka beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Maka ada kata-kata thumma yang kemudian menghubungkan antara orang beriman dengan istiqomah. Ada kata-kata thumma. Thumma ini kan kalau kita definisikan dari sisi bahasa Arab artinya kemudian. Beriman, kemudian istiqomah. Maka ketika kita beramal, ada satu proses yang mengantarkan kita untuk mencapai istiqomah. Tidak serta-merta kita langsung istiqomah sebelum kita mencapai proses ini. Maka menjalani proses ini adalah sesuatu yang sangat kemudian nikmatnya luar biasa. Termasuk diantaranya menikmati proses datangnya keikhlasan dalam beramal. Kalau antum ingin ikhlas kemudian baru beramal, gak akan mungkin bisa beramal. Tunggu ikhlas dulu. Gak akan mungkin. Ikhlas datang bersama proses. Dalam proses inilah kemudian Allah akan menurunkan kepada kita keikhlasan. Kalau misalnya kita masih belum ikhlas ketika beramal, beramal terus. Karena nanti bersama proses amalan itulah akan turun keikhlasan. Bersedekah kali pertama, mungkin ikhlasnya masih 90%. Wajar, karena baru pertama. Bangun sholat malam hari pertama. Tarawih hari pertama, berat nggak? Berat nggak, Pak? Berat. Qiyamul Lail misalnya, hari pertama, berat nggak? Anim Ustaz, Masya Allah. Kita Qiyamul Lail, kaki ana sampai gemeteran. Sampai gemeteran. Karena Qiyamul Lailnya bukan tarawih juga Qiyamul Lail, tapi Qiyamul Lail Ashrul Awakhir. Itu kemudian satu rakaat itu satu halaman. Satu lembar. Satu lembar ini kan berarti dua halaman. Satu rakaat. Kalau 8 rakaat berarti 8 lembar. Kalau 8 lembar ini berarti berapa juz? 8 lembar ini berarti hampir satu. Malam pertama kakinya masih gemeteran. Malam kedua gemeterannya sudah mulai berkurang. Malam ketiga, Masya Allah, nikmat betul. Kenapa? Karena ikhlasnya ini sudah mulai tumbuh perlahan-lahan. Sampai pada nanti hari ke-9 itu sudah stabil. Hari ke-10 sudah sangat stabil. Hari ke-11 lebaran. Jadi proses inilah yang kemudian menjadikan kita itu ikhlas dalam beramal. Makanya jangan berhenti di tengah jalan karena kemudian ada perasaan, aduh, ana nih gak ikhlas. Jangan, itu memang was-was yang ditiupkan oleh iblis. Tugas dia memang.
Ya, tugas dia untuk kemudian meniupkan kalimat keraguan-raguan kepada seseorang untuk berhenti beramal. Jadi kiat-kiat untuk ikhlas terus beramal. Jawabannya simpel, tapi prakteknya luar biasa. Bagaimana doa khusus? Saya akan kemudian, karena ini saya lebih banyak kemudian beristighfar. Hatta kemudian kita bersedekah, astaghfirullahaladzim. Semoga Allah kemudian mengampuni setiap niat yang mungkin masih muncul di dalam hati yang mengganggu keikhlasan. Nggak apa-apa, lanjut terus. Ya, menikmati proses ini sangat nikmat, Pak. Ya, antum di sini suka nonton bola kan? Padahal nggak nonton pun begadang, tinggal besok lihat hasil, selesai. Besok bangun lihat hasil, oh 2-1 ternyata. Tapi ternyata yang nikmat itu proses terjadinya gol, betul? Ah, maka proses beramal itulah yang kemudian akan mendatangkan keikhlasan. Maka jika sedekah masih kemudian ada, terus sedekah. Nah, itu proses yang kemudian Allah turunkan kepada orang-orang yang kemudian nanti mencapai proses istiqomah. Ini sama kayak kemudian kita qiyamul lail di bulan Ramadan. 30 hari itu dibiasakan. Sehingga kemudian dia menjadi ringan jika dilakukan di luar Ramadan. Mudah-mudahan qiyamul lail kita bertahan sampai luar Ramadan ya. Amin. Masya Allah. Ya, maka kemudian setelah kita 1 Syawal itu sudah disunnahkan untuk puasa Syawal. Agar apa? Agar semangatnya ini jangan hilang. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Jangan. Ya, selanjutnya Ustaz Andri Fajri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya yang pertama di surat Al-Baqarah 219. Itu Baik. kan ada tuh. Yas'alunaka madza yunfikun ya, tunfikun. Qulil afwa. Yang tadi Ustaz jelaskan kelebihan dari rezeki ya, kelebihan. Baik. Tapi kata afwa ini apakah sama dengan yang Ustaz cerita di tarawih afun? Itu apakah maknanya sama? Tapi kalau lihat gambarannya sih agak berbeda. Mohon penjelasan. Yang kedua, Ustaz, berapa tahun yang lalu ada teman saya orang Tangerang sini buat program ya, program sedekah harian. Yang jadi masalah adalah ketika dia ada temannya yang sedang umroh ketika itu. Nah, sebelum berangkat umroh itu dia bilang tolong doakan gitu. Jadi lewat sosial media waktu itu dia bilang barang siapa yang menyumbang kepada dia dengan jumlah 100.000 atau lebih akan didoakan oleh teman saya yang sedang umroh. Dan itu jadi heboh sampai masuk ke televisi. Kok mau doa aja harus bayar gitu kan? Nah itu kan jadi repot. Tapi itu kira-kira mirip dengan seseorang yang cerita keutamaan sedekah, tapi kemudian minta orang itu nyumbang ke saya karena nanti akan dibawa sama anak yatim, nanti hajat kamu terpenuhi. Itu jadi problem juga kan? Itu jadi ya begitu. Gimana? Kalau boleh yang ketiga boleh agak menyimpang, tapi ini berkaitan dengan ekonomi juga soal ahlus sufah. Ahlus sufah itu kan di kajian yang lain itu ada orang-orang yang tinggal di masjid secara ekonomi tidak berdaya. Padahal Rasulullah SAW punya program kan, mensaudarakan dengan orang Madinah gitu kan. Kemudian ada program. Tapi kenapa tetap ada ahlus sufah ini? Kenapa Rasul tidak membuat program untuk para ahlus sufah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaan 3 orang ini. Jadi satu, ada yang kemudian punya program sumbangan begitu ya. Kemudian dengan menyumbang ini dia akan didoakan. Jadi dia umroh, kemudian dia akan mendoakan begitu ya. Yang nyumbang untuk keberangkatan umrohnya. Nah, oh, baik. Masya Allah. Mudah-mudahan ini dia lakukan
untuk kemudian menggerakkan hati orang yang ingin menyumbang, dan hasil sumbangannya ini betul-betul kemudian diarahkan kepada yatim. Memang semangat mendoakan ini seharusnya tidak usah pakai alasan ya, kalau kemudian paling baik. Maksudnya orang yang nyumbang atau tidak nyumbang pun kita ini akan selalu mendoakan orang lain. Dalam sholat saja kita itu harus mendoakan orang lain. Kalau tidak mendoakan orang lain maka nggak sah sholat kita. Bukankah kita itu wajib untuk kemudian ihdinas siratal mustaqim? Domirnya di sini kan nahnu. Kalaupun kesatuan dari surat Al-Fatihah, sholat sendirian pun kita harus mendoakan orang lain. Artinya semangat mendoakan orang lain ini memang seharusnya tidak harus ada alasan bagi kita mendoakan orang. Maksudnya tidak ada asbab yang sifatnya materi begitu ya. Bagi saya, seseorang yang kemudian tidak melakukan kebaikan sekalipun kepada kita ya tetap harus kita doakan. Ya. Mungkin maksud niat ini sebagai kemudian untuk menggugah orang untuk bersedekah. Tapi kemudian programnya ini pada akhirnya memunculkan multitafsir ya. Lo kok harus bayar gitu ya. Seperti itu. Ini mungkin untuk menggerakkan agar orang ini mau bersedekah seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk ikhlas bersedekah tanpa ada embel-embel apapun. Amin ya rabbal alamin. Tentang khudhil afwa. Khudhil afwa. Ini termasuk salah satu ayat yang kemudian memang Masya Allah, ini kalau kita bahas ini dia berkaitan dengan banyak hal. Khudh, fi'ilnya amar. Perintah. Khudhil afwa. Kita itu diperintahkan untuk kemudian memaafkan sebelum dimaafkan. Ya. Ini ayat yang sangat kemudian luar biasa bagaimana Allah memerintahkan kepada kita. Apakah pertanyaannya dia sama dengan al-afu yang kemudian disebutkan dalam doa Aisyah ini? Sama. Ya. Afwa di sini memaafkan kemudian melupakan. Melupakan apa yang kemudian sudah kita orang berbuat salah. Kalau kategorinya afwa, al-afu, berarti kita maafkan dan kita lupakan. Ya, seperti itu. Kemudian, tadi apa lagi yang? Ahlus suffah. Jadi ahlus suffah ini orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang kemudian tinggal di masjid dan orang-orang yang berkekurangan. Kenapa kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak punya program kemudian untuk menghilangkan kesempitan mereka begitu ya. Tapi kemudian ahlu sufa ini adalah orang-orang yang kemudian mendapatkan perhatian dari kaum Ansar dan kaum Muhajirin ketika mereka hijrah ke Madinah itu, mereka mendapatkan perhatian. Ya, persaudaraan kaum muslimin pada saat itu membuat mereka saling menanggung antara satu dengan yang lain. Ya, jadi tanpa ada program pun mereka ini sudah saling, walaupun memang tidak ada satu program yang khusus begitu ya. Tapi mereka itu sudah saling menanggung antara satu dengan yang lain. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Mohon maaf Baik. kurang Yang terakhir, terperinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya ketika kita sudah melakukan sodakoh, lalu kemudian kita menyesalinya, bahkan boleh dibilang mengatakan bahwa sumpah demi Allah saya nggak ikhlas. Kenapa bisa sedemikian? Misal begini, saya memberikan sebagian rezeki saya kepada seseorang yang saya anggap saat itu membutuhkan. Pada saat saya berikan, lalu di kemudian hari saya mengetahui bahwa uang yang saya berikan kemudian dilakukan untuk hal yang menjadi kejahatan, bahkan merugikan orang lain. Nah, bagaimana
hukumnya terkait dengan hal itu, lalu bagaimana nasibnya terhadap sedekah yang sudah pernah saya berikan. Baik. Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi ketika kita bersedekah, kita kemudian tidak mengetahui bahwasanya sedekah kita ini menghukumi dari yang zahir. Ketika zahirnya yang dia tampakkan adalah kemiskinan, kemudian kita memberikan sedekah kepada dia, maka insya Allah kita dapat pahalanya. Bagi dia, kata Nabi SAW, barang siapa yang meminta-minta tapi dia dalam keadaan cukup, maka dia akan datang di hari kiamat dengan wajah yang kemudian lepas daging dari wajahnya. Seakan-akan dia menggaruk wajahnya sendiri dan lepas daging-daging dari wajahnya. Maka jika kita bersedekah kepada orang yang kemudian mungkin secara zahir dia menampakkan bahwa dia ini berkekurangan, tapi ternyata dia ini mampu, maka orang yang memberikan insya Allah dapat kemuliaan sedekah. Apalagi jika kemudian kita nggak punya kemudian pengetahuan yang lebih dalam tentang ini, misalnya kita bersedekah, kita nggak tahu dia ini seorang penjudi misalnya. Ternyata sedekah kita dia pakai untuk berjudi, maka dosanya bagi dia. Kita tetap dapat pahala sedekahnya, karena kita menghukumi dari apa yang zahir kita lihat. Kita tidak kemudian bisa melihat lebih jauh apakah kemudian uang yang diterima ini dia pergunakan untuk apa. Jadi memang ada orang yang sedekah ini kemudian dia agak berhati-hati, dia memastikan bahwasanya sedekah ini digunakan untuk ibadah kepada Allah. Ya, makanya kan termasuk bab sedekah yang kemudian memastikan bahwa itu fisabilillah terus, ya itulah wakaf. Untuk memastikan bahwasanya manfaatnya ini terus-menerus di jalan Allah. Tapi kalau sedekah biasa ini kan biasanya yang manfaatnya sekali habis. Dan kalau bisa kita pastikan manfaatnya ini untuk ibadah juga. Sehingga kita mendapatkan pahalanya. Tapi tetap dapat pahalanya insya Allah. Masalah kemudian dia menggunakan untuk apa, itu nanti dosanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita akan tetap mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Baik, saya cukup ya, karena kita akan melaksanakan sholat suruh untuk menyempurnakan itikaf kita di pagi hari ini. Dan kita tetap berdoa, semoga Allah mudahkan rezeki kita. Amin. Dan ikhlaskan kita dalam bersedekah. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.